Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pengalaman horor kuli bangunan Jawa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama saya Dharma, seorang kuli bangunan yang telah menjalani pekerjaan ini sejak muda. Pekerjaan ini keras, penuh tantangan, dan tak jarang berisiko, tetapi saya sudah terbiasa. Dari membangun rumah sederhana hingga gedung bertingkat, saya sudah merasakannya semua. Di tempat saya bekerja, seringkali saya dan rekan-rekan dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Meski begitu, ada satu hal yang selalu saya pelajari. Setiap proyek punya cerita dan cerita itu selalu berlanjut. Tapi tak ada yang mengira bahwa suatu malam, saya akan berhadapan dengan hal-hal yang sangat di luar nalar. Kejadian ini bermula di sebuah proyek pembangunan rumah yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Tempat itu cukup terpencil, dikelilingi ladang kosong yang luas dan beberapa pohon besar yang telah berdiri ratusan tahun lamanya. Tanah di sekitar lokasi itu sering menjadi perbincangan warga setempat, yang mengatakan bahwa itu adalah tanah yang tidak ramah dan dihuni oleh hal-hal yang tidak terlihat. Mereka menyebutnya tanah angker, meskipun saya dan rekan kerja menganggap itu hanya mitos belaka. Lagi pula, kami lebih fokus untuk menyelesaikan proyek dan mendapat upah. Hari pertama kami mulai bekerja di proyek tersebut berjalan seperti biasa. Kami memulai pekerjaan dengan menggali fondasi, mengatur batu-batu bata, dan menyiapkan alat-alat lainnya. Meski lokasi proyek ini terkesan sepi dan jauh dari peradaban, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, begitu malam tiba dan kami mulai menyelesaikan pekerjaan lembur, suasana di sekitar lokasi berubah drastis. Seperti ada sesuatu yang mempengaruhi udara malam. Di luar angkasa, langit tampak gelap pekat, seolah menelan semua cahaya. Suara angin berhembus kencang, tetapi terasa dingin hingga menusuk tulang. Saya merasa ada yang salah, tapi tetap mencoba mengabaikan perasaan itu. Kami tetap melanjutkan pekerjaan kami, mengukur dengan cermat bagian belakang rumah yang sedang dibangun. Dharma, kamu ngerasa nggak sih, anginnya dingin banget? Tanya Tony, salah seorang rekan kerja saya yang sudah mulai terlihat gelisah. Itu cuma karena kita di luar, Ton. Udah fokus aja, biar cepat selesai. Jawab saya, berusaha menenangkan diri meskipun perasaan aneh semakin menggelayuti. Kami bekerja di bagian belakang rumah, yang terletak cukup jauh dari jalan utama. Disinilah keadaan mulai terasa tidak biasa. Tiba-tiba, kami mendengar suara tawa pelan yang terdengar aneh. Awalnya, suara itu terdengar jauh, tetapi semakin lama semakin jelas. Tawa itu terdengar tidak alami, seperti tawa yang berasal dari seorang wanita yang dipaksakan untuk tertawa. Saya dan Tony saling pandang. Tawa itu datang dari arah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat kami bekerja. Kamu dengar nggak? Tanya Tony. Suaranya berbisik, hampir tidak terdengar. Saya mengangguk pelan, merasakan tubuh saya tiba-tiba kaku. Iya, tapi jangan dipeduliin. Mungkin cuma suara burung malam atau angin. Namun, tawa itu semakin jelas terdengar, semakin lama semakin mendekat. Saya mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai menjalari tubuh, tetapi rasa cemas semakin menguat. Suara tawa itu berubah menjadi cekikikan yang terdengar semakin nyaring, seolah-olah berada tepat di belakang kami. Tony menoleh dan matanya membelalak. Itu bukan suara burung, Dharma, katanya dengan nada gemetar. Pada saat itu, kami berdua menoleh ke arah suara. Di bawah pohon besar yang kami lihat sebelumnya, ada sosok wanita berdiri. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, dengan rambut hitam panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun, hanya memandang kami dengan tatapan kosong yang tajam. Saya merasa tubuh saya berat, kaki saya terasa seakan terikat pada tanah. Saya berusaha untuk bergerak, tetapi rasanya seperti ada kekuatan yang menghalangi. Matanya merah menyala, dan senyumannya yang lebar menunjukkan deretan gigi tajam, membuat saya merasa semakin tercekik dengan ketakutan. Tony, yang awalnya diam terpaku,
akhirnya memberanikan diri untuk berlari. "Dharma, ayo kita pergi!" teriaknya sambil menarik tangan saya. Kami berlari menuju tempat yang lebih terang, berlari menuju alat-alat yang tergeletak di tanah. Saya menoleh ke belakang dan sosok itu, wanita berambut panjang itu, masih berdiri di bawah pohon. Namun, saat kami melirik lebih lama, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap seperti ditelan malam. Sesampainya di dekat mandor yang sedang duduk di dekat kendaraan, saya mencoba menjelaskan kejadian yang baru saja kami alami. Namun, mandor hanya menggelengkan kepala dan memperingatkan kami untuk berhati-hati. "Jangan terlalu lama di sini malam-malam, nanti bisa bahaya," katanya, meskipun ekspresinya tidak menunjukkan rasa cemas. Saya dan Tony hanya bisa saling memandang dengan rasa takut yang semakin mendalam. Namun, meskipun begitu, saya masih merasa ada yang tidak beres di tempat ini. Tidak hanya tentang sosok itu, tapi tentang aura yang menyelimuti seluruh tempat ini. Saya tahu, ini bukan hanya sekadar kebetulan, dan saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang saya bayangkan. Keputusan untuk melanjutkan bekerja di lokasi yang terasa semakin mencekam malam itu benar-benar menghantui saya. Namun, kami, terutama Tony, masih harus bekerja. Pekerjaan belum selesai, dan mandor menekankan agar kami menyelesaikannya dengan cepat. Kami kembali ke tempat yang semula kami tinggalkan, mencoba untuk mengabaikan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Tony terlihat masih gelisah, dan saya bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di punggung saya. Meski begitu, kami kembali bekerja. Tetapi perasaan saya semakin tak menentu, entah itu karena kelelahan atau karena ketakutan yang terus menghinggapi. Tak lama setelah itu, sesuatu yang jauh lebih menakutkan terjadi. Saat kami sedang mengatur beberapa bahan bangunan, tiba-tiba suara gemericik air terdengar jelas di dekat sumur yang berada tak jauh dari tempat kami bekerja. Awalnya saya pikir itu hanya suara hewan atau alam biasa, tetapi suara itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. "Suaranya datang dari sumur itu," kata Tony dengan suara bergetar, sambil menunjuk sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi di ujung halaman belakang. Sumur itu tampaknya sudah lama tidak dipakai, dibungkus dengan jaring besi tua yang sudah berkarat. Saya mengangguk pelan, tetapi rasa takut itu semakin menyesakkan dada. "Tenang, mungkin ada tikus atau binatang lain yang sedang mencari air," jawab saya berusaha menenangkan dirinya. Namun, saya sendiri tidak merasa yakin dengan apa yang saya katakan. Tiba-tiba, suara itu berubah. Dari sekadar gemericik air menjadi suara seperti air yang mendidih. Suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam sumur tersebut. Saya mencoba untuk tidak menghiraukannya, namun dalam hati saya mulai merasa ada yang salah. Suara itu semakin lama semakin keras, dan kemudian terdengar suara seperti benda besar yang menghempas air, membuat gelombang besar di dalam sumur. "Tony, kita harus pergi dari sini," bisik saya dengan suara yang serak, merasa ada yang tidak beres. Namun, Tony sepertinya tidak mendengar kata-kata saya. Dia malah berjalan mendekat ke sumur itu. "Coba lihat, Dharma. Apa yang ada di dalam sumur itu?" tanyanya dengan mata terbuka lebar, hampir terhipnotis. Saya menarik tangan Tony, berusaha menghalangi langkahnya. "Jangan, Tony. Jangan dekati sumur itu," seru saya, suara saya terdengar panik. Namun, Tony tidak mengindahkannya. Ketika kami mendekat, terlihat sesuatu yang sangat mengerikan di dalam sumur. Sosok wanita yang sama, wanita berambut panjang yang kami lihat sebelumnya, tiba-tiba muncul dari dalam sumur, seolah-olah dia memanjat dari kedalaman yang tak terlihat. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tetapi senyumnya yang lebar penuh dengan niat buruk. "Tony!" saya berteriak, menariknya mundur dengan paksa. Namun, saat kami berbalik untuk berlari, suara tawa yang sangat keras dan menyeramkan terdengar di belakang kami, seakan mengikuti setiap langkah kami. Kami berlari secepat yang kami bisa, tetapi langkah kami terasa semakin berat. Ada angin yang datang tiba-tiba, berputar-putar di sekitar kami. Kekuatan tak terlihat seolah menarik tubuh kami ke arah sumur itu. Saya menoleh, dan sosok itu masih ada, terbang di udara, melayang dengan gerakan yang tak wajar. Akhirnya, kami tiba di tempat yang lebih terang,
dekat dengan mesin-mesin berat yang digunakan untuk menggali dan membangun fondasi. Saya terengah-engah, tubuh saya gemetar. Tapi seketika itu juga, sosok wanita itu menghilang. Semua terasa begitu cepat, dan dalam sekejap mata, tidak ada lagi yang tampak di sekitar kami. Namun, kejadian itu bukanlah yang terakhir. Kejadian-kejadian aneh lainnya mulai menghantui kami. Setiap malam, kami mendengar suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, dan bahkan sesekali, kami melihat bayangan yang bergerak cepat dari sudut mata kami. Seolah-olah kami tidak pernah sendirian. Pekerjaan kami menjadi semakin terhenti, dan perasaan ketakutan kami semakin dalam. Meskipun kami berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, saya mulai merasa bahwa tempat ini sudah tidak aman. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai kami, yang tidak ingin kami menyelesaikan proyek ini. Namun, kami tidak tahu bahwa teror yang lebih besar sedang menunggu kami, sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya dari apapun yang pernah kami alami sebelumnya. Seminggu berlalu, dan teror yang kami alami semakin intens. Setiap hari, saya merasa ada yang mengawasi kami, ada yang mengikuti setiap langkah kami. Suara-suara aneh, benda yang bergerak dengan sendirinya, dan bayangan yang melintas di depan mata kami semakin sering terjadi. Kami mulai saling bertanya, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya kelelahan kami yang menyebabkan hal-hal aneh itu muncul. Tony dan yang lainnya mulai tampak semakin gelisah. Dia tak bisa tidur nyenyak, keringat dingin selalu mengalir di pelipisnya setiap kali malam tiba. Dia sering melihat sosok bayangan di sudut-sudut ruangan. Sementara itu, saya sendiri merasa tubuh saya semakin lelah. Setiap kali saya melewati bagian belakang rumah yang gelap, saya bisa merasakan udara yang lebih dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Puncaknya terjadi pada malam ke-20 setelah kejadian pertama. Kami sedang bekerja larut malam, mencoba menyelesaikan proyek yang tertunda. Pekerjaan kami hampir selesai, dan kami tidak sabar untuk pergi dari tempat itu. Namun, malam itu, ada yang sangat aneh. Ketika saya tengah berada di lantai atas, memperbaiki beberapa kerangka bangunan yang hampir selesai, saya merasakan sesuatu yang tak biasa. Suasana malam itu terasa sangat sunyi. Angin malam yang biasanya bertiup, kini menjadi kaku dan tidak bergerak. Udara terasa berat, hampir seperti ada tekanan yang sangat kuat. Dari arah bawah, saya mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah manusia, tapi suara langkah yang terdengar berat, berulang-ulang. Penasaran, saya turun untuk memeriksa, dan di sana, di bawah tangga, terlihat sebuah bayangan hitam yang melayang. Bayangan itu bergerak dengan cepat dan berhenti sejenak di dekat salah satu tiang rumah. Bayangan itu tidak seperti manusia, tubuhnya terlalu tinggi dan ramping, dengan tangan yang panjang dan gelap. Sial, gumam saya, perlahan mundur menjauh. Namun, bayangan itu menghilang secepat ia muncul. Saya langsung berlari ke tempat Tony dan yang lainnya. "Kalian lihat itu?" tanya saya dengan napas terengah-engah. Tony yang duduk terdiam hanya menatap saya dengan mata kosong. "Apa yang kau lihat, Dharma?" tanya Tony dengan suara pelan, seakan tak ingin mendengarnya. "Aku baru saja melihat bayangan tapi bukan manusia," jawab saya, mencoba menenangkan diri. Tony menggigit bibirnya, seperti menahan sesuatu. "Dharma, kita harus pergi dari sini. Tempat ini sudah terlalu banyak gangguan," katanya dengan nada serius. Namun, kami tahu itu tidak mudah. Pekerjaan kami belum selesai, dan kami merasa ada sesuatu yang menghalangi kami untuk pergi. Beberapa kali, ketika kami berniat untuk beristirahat, suara ketukan keras terdengar di dinding atau pintu yang terkunci. Benda-benda di sekitar kami mulai bergerak dengan sendirinya, seperti ada yang menggerakkan dari dalam. Saya merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dan saya bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap sudut rumah terasa gelap dan menakutkan. Bahkan saat kami berusaha tidur, kami merasa terus diganggu. Tak ada satupun dari kami yang tidur nyenyak. Puncak dari teror kami terjadi saat malam kelima setelah kejadian itu. Kami sedang bekerja dengan cemas, berharap bisa segera menyelesaikan tugas dan pergi. Namun, entah mengapa, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. "Tony,
yang berada di dekat pintu belakang, tiba-tiba menjerit dan terjatuh. "Ada yang menarik aku!" serunya dengan suara gemetar. Kami berlari menuju Tony yang masih tergeletak di lantai, terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar. "Ada yang menarikku ke dalam kegelapan." Suara seperti tawa dan bau busuk, katanya dengan suara terputus-putus. Kami bingung dan cemas. Namun, ketika kami menolong Tony untuk berdiri, sosok yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan kami. Sosok itu tinggi besar, berkulit hitam legam, dengan wajah yang rusak, seperti wajah manusia yang terbakar. Matanya tampak kosong, namun dengan tatapan yang sangat menakutkan. Kami semua terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Ketika sosok itu mulai bergerak mendekati kami segera berlari, meninggalkan tempat itu. Sementara itu, kami mendengar suara tawa yang semakin keras, seperti berasal dari berbagai sudut di sekitar kami. "Tony, cepat, ayo lari!" seru saya, namun Tony tampak terhanyut oleh ketakutannya, tidak bisa bergerak. Kami berlari, dan tak lama setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat berlari keluar rumah, saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Meskipun kami berhasil keluar dari rumah itu, saya merasakan tubuh saya semakin lelah, seakan ada kekuatan jahat yang mengikutinya. Kami tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri sepenuhnya, atau bagaimana cara menghentikan semua ini. Kami bersembunyi di luar rumah, berdiri di depan pagar sambil mencoba menenangkan diri. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, kami bisa mendengar suara aneh yang mulai terdengar semakin keras. Suara itu seperti langkah kaki berat yang bergema, berulang kali, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat. Dari kejauhan, saya bisa melihat bayangan hitam bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan, namun tidak ada suara langkah kaki yang terdengar. Semua menjadi hening. Angin malam yang semula berhembus kini berhenti total. Segala sesuatu terasa terhenti. Kemudian, saya melihat sebuah sosok besar, berbentuk menyerupai bayangan manusia, berjalan pelan di sepanjang jalan setapak di depan rumah itu. Sosok itu memakai jubah hitam, wajahnya samar-samar, tapi saya bisa merasakannya. Sesuatu yang sangat jahat sedang mendekat. "Sial, itu dia lagi," bisik Tony dengan suara gemetar. Wajahnya semakin pucat. Saya bisa melihat bahwa dia sudah mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kami berlari menjauh, mencoba menghindari sosok itu. Namun, langkah kami terhenti ketika kami melihat lebih banyak bayangan lain muncul di sekitar rumah. Semakin banyak, beraneka rupa, dan bergerak dengan cepat. Mereka semua memiliki wajah yang tak bisa saya kenali. Sebagian mengerikan, sebagian sepertinya berasal dari masa lalu yang sangat jauh. "Ini bukan dunia kita, ini dunia mereka," teriak Tony dengan ketakutan. Tiba-tiba, di depan kami muncul sosok yang paling menakutkan. Sebuah tubuh yang berwarna hitam pekat, dengan wajah yang rusak parah, dan matanya yang memerah. Suara tawa yang mengerikan mengisi udara, menghentak jantung kami dengan ketakutan. "Jangan lari. Kamu tidak bisa lari." Terdengar suara berat, seperti datang dari kedalaman bumi, menggema di sekitar kami. Kami semua terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Rasanya tubuh kami tidak bisa bergerak, terhimpit oleh ketakutan yang begitu besar. Kami hanya bisa berdiri dan memandang makhluk itu. Rasanya jantung kami hampir copot, dan keringat dingin mulai membasahi tubuh kami. "Ini adalah tempat kami." Suara itu terdengar lagi, lebih keras, semakin mendekat. Tony yang sudah hampir tak bisa mengendalikan dirinya, tiba-tiba berteriak. "Aku tak ingin mati di sini," teriaknya histeris. Tiba-tiba saja, sosok itu bergerak cepat, dan kami merasakan seakan ada energi yang menarik kami kembali ke rumah. Semua benda yang ada di sekitar kami terangkat, seperti ada kekuatan yang sangat besar yang mengendalikan segala sesuatu. Di saat yang sama, saya mendengar suara adzan dari jauh, suara yang menggetarkan hati. Seolah suara itu datang dari langit, menembus kegelapan malam. Saya bisa melihat Tony yang mulai sedikit tenang, seolah ada cahaya yang menerangi hatinya. Tanpa sadar, kami semua berbaring di tanah, mendengarkan suara adzan yang semakin keras. Ternyata suara itu adalah pertolongan.
Begitu suara adzan terdengar, ketegangan yang kami rasakan perlahan mulai menghilang. Bayangan-bayangan itu mereda, perlahan menghilang dari pandangan kami. Setiap langkah kaki yang terdengar, yang awalnya mengerikan, mulai menghilang seiring dengan adzan yang terus berkumandang. Dalam sekejap, suasana yang tadi mencekam kini kembali tenang. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Kami tetap terjebak dalam rasa cemas, tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kami mencoba mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan tempat itu, tapi rasanya tidak semudah itu. Ada semacam ikatan tak kasat mata yang menahan kami. Sementara itu, bayangan hitam terakhir yang muncul, sosok yang paling mengerikan, tampak menghilang perlahan. Hanya ada kesenyapan yang menakutkan, seakan segala sesuatu kembali normal. Kami segera berlari kembali, menuju jalan utama, berusaha menjauh dari rumah itu. Meski ketakutan masih merayapi kami, ada rasa lega yang tak bisa kami ungkapkan. Tapi, kami tahu, kejadian ini akan tetap menghantui kami selamanya. Kami akhirnya berhasil keluar dari tempat itu, meskipun dengan hati yang masih berdebar kencang. Namun, perjalanan kami tidak berakhir di sini. Kami tahu, ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan, dan itu akan selalu mengikuti kami. Kami masih merasa dihantui oleh kejadian itu, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah peristiwa di rumah tua yang mengerikan itu, kami semua mencoba untuk kembali ke kehidupan normal. Meskipun dalam hati, kami masih dihantui oleh apa yang telah terjadi. Tony, yang paling terpengaruh, memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya dan pergi ke rumah orang tuanya di luar kota untuk beberapa waktu. Saya dan dua teman lainnya, Ahmad dan Dimas, berusaha mencari cara untuk melupakan kejadian itu. Kami memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat yang lebih jauh, berharap itu bisa memberi kami ketenangan. Kami memilih sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran hutan, jauh dari keramaian kota. Desa itu terlihat sangat damai, jauh dari kerusakan dan kebisingan kehidupan kota. Namun, seperti yang akan kami ketahui, tempat ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kami bayangkan. Begitu kami tiba di desa itu, kami disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Mereka tampak hangat dan bersahabat, meski ada sedikit rasa aneh di mata mereka. Namun, kami tak terlalu memikirkannya, merasa bahwa mereka hanya warga biasa yang hidup sederhana. Kami merasa sedikit lebih tenang setelah berpindah ke tempat ini, jauh dari rumah yang penuh teror itu. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah beberapa hari tinggal di sana, kami mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Kami sering mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, seakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar kami pada malam hari. Pada awalnya, kami mencoba untuk menafikan suara-suara itu, menganggapnya hanya angin atau binatang liar yang biasa ada di sekitar hutan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang mengintai kami. Suatu malam, ketika kami sedang berkumpul di ruang tamu, kami mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Kami semua diam dan menunggu, tetapi suara itu tidak kunjung berhenti. Kami merasa ada sesuatu yang mendekat ke jendela. Tanpa berpikir panjang, Dimas membuka jendela dan melihat keluar. Namun, apa yang dia lihat membuatnya terperanjat. Di luar sana, tepat di bawah pohon besar, berdiri seorang pria tua dengan wajah yang sangat pucat, mengenakan pakaian putih kumal. Matanya kosong, tidak ada cahaya di dalamnya, dan tubuhnya tampak seperti terbuat dari bayangan. Dia hanya berdiri di sana, menatap kami tanpa bergerak sedikit pun. "Si siapa itu?" tanya Ahmad dengan suara bergetar. Kami semua berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dimas, yang masih memandang pria itu, merasa ada sesuatu yang salah. Dia mulai menutup jendela, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, pria itu mulai bergerak mendekat dengan langkah perlahan. Dengan cepat, Dimas menutup jendela dan menarik tirai, tapi pria itu terus mendekat, seolah tahu kami ada di dalam. Kami semua merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang ruangan, seperti ada energi gelap yang mengelilingi kami. "Ini tidak normal," bisik Dimas dengan takut. Pada malam itu juga, kami mendengar suara langkah kaki di sekeliling rumah. Tak ada binatang yang bisa bergerak sejauh itu, apalagi dalam keheningan malam yang sunyi.
Semua suara itu datang dari tempat yang sama, seakan ada seseorang yang mengelilingi rumah kami, memantau setiap gerakan kami. Kami mencoba untuk tidur, berharap esok hari kami bisa merasa lebih tenang. Namun, rasa takut itu terus menghantui kami sepanjang malam. Setiap kali kami terpejam, kami merasa ada yang mengintai kami, dan setiap kali kami membuka mata, kami melihat bayangan bergerak di luar jendela. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk berbicara dengan penduduk desa. Kami pergi ke warung yang terletak di tengah desa, berharap bisa mendapatkan sedikit penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Warung itu dikelola oleh seorang wanita tua bernama Ibu Siti. Wajahnya terlihat ramah, namun kami bisa merasakan ada yang aneh di balik senyumannya. Ibu Siti menyambut kami dengan penuh perhatian, tetapi ketika kami mulai bertanya tentang kejadian-kejadian aneh yang kami alami, senyumannya sedikit meredup. "Jangan tanya terlalu banyak," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kalian ketahui di sini." Kami tak bisa menahan rasa penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanya Ahmad. Ibu Siti menunduk sejenak, seolah-olah berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Ada sesuatu di sini yang tak bisa kalian lihat. Sesuatu yang mengikuti kalian sejak kalian datang." Kami semua saling pandang, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Kata-kata Ibu Siti menggantung di udara, meninggalkan ketegangan yang semakin mencekam. Kami tidak tahu apakah dia mencoba mengingatkan kami untuk berhati-hati atau memberikan peringatan yang lebih dalam. Namun, yang jelas, keingintahuan kami semakin besar, dan rasa takut semakin menyelimuti hati kami. Setelah percakapan singkat itu, kami kembali ke rumah yang sudah kami tempati. Keheningan di desa ini terasa semakin pekat. Hawa dingin semakin tajam dan malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Kami tidak tahu apakah itu karena kesan aneh yang ditinggalkan oleh Ibu Siti, ataukah memang ada sesuatu yang mengganggu kami. Di malam hari, ketegangan semakin terasa. Rumah kami yang semula tenang kini dipenuhi dengan suara-suara aneh. Di luar, suara langkah kaki terdengar mengitari rumah kami. Seringkali, kami mendengar sesuatu yang seperti benda berat jatuh dari lantai atas, padahal tidak ada siapapun di sana. "Siapa yang ada di atas?" tanya Tony dengan suara cemas. Kami berlari ke atas, mencoba memeriksa, tetapi tidak ada apa-apa. Semua pintu terkunci rapat, dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, suara-suara itu masih terdengar jelas, seakan-akan ada seseorang yang sedang bergerak di atas kami. Tiba-tiba, kami mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Kami semua terdiam, saling berpandangan. Dalam ketakutan, Tony memberanikan diri membuka pintu, meskipun kami semua tahu itu adalah ide yang sangat buruk. Begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di depan sana. Hanya ada angin yang bertiup kencang. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah suara-suara atau ketukan itu. Ketika kami berbalik untuk masuk, kami melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di ujung lorong rumah. Bayangan itu bergerak cepat dan menghilang begitu saja ke arah ruang belakang. "Apakah kalian melihat itu?" Dimas berbisik dengan suara gemetar. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami semua berlari keluar dari rumah, tetapi tiba-tiba pintu belakang tertutup dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi kami untuk keluar. Hawa dingin kembali menyelimuti ruangan, dan kami bisa merasakan energi jahat yang semakin mendekat. Di saat itu, kami ingat kata-kata Ibu Siti, "Ada sesuatu di sini yang tak bisa kalian lihat." Kami pun berlari menuju jalan desa, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman. Tapi semakin kami berjalan, semakin kami merasa ada yang mengikuti kami. Di setiap tikungan jalan, kami melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat. Kami terus berlari, melawan rasa takut yang semakin menguasai diri. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah lapangan terbuka yang gelap. Di tengah lapangan itu, ada sebuah sumur tua yang tampak seperti telah lama ditinggalkan. Kami tidak tahu mengapa, tetapi kami merasa seakan-akan harus mendekat ke sumur itu. Seperti ada daya tarik yang kuat, meskipun kami tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat mengerikan. "Jangan dekati sumur itu," seru Tony, tetapi kami sudah terlanjur mendekat. Ketika kami berdiri di dekat sumur itu,
kami merasa sebuah angin dingin yang sangat tajam berhembus. Seketika, kami semua terdiam. Di dalam sumur itu, kami bisa mendengar suara-suara seperti gemerisik, suara bisikan yang sangat pelan, tetapi jelas terdengar. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul sebuah tangan putih yang terjulur keluar. Tangan itu bergerak dengan sangat cepat, seakan menggapai kami. Kami semua berteriak dan mundur dengan panik. Namun, saat kami mundur, kami tiba-tiba terjatuh ke dalam tanah yang seperti menghisap kami. Kami merasakan tubuh kami ditarik ke dalam tanah gelap yang dingin, dan suara bisikan semakin keras. Kami berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Kami merasa terperangkap, seolah-olah tidak bisa bergerak lagi. Tubuh kami semakin terperosok ke dalam tanah yang semakin lembab dan dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan kami, mengikat tubuh kami pada tempat itu, tak bisa bergerak atau melawan. Suara bisikan dari sumur itu semakin keras, seakan-akan ada ribuan suara yang bersatu menjadi satu kesatuan yang menyeramkan. Rasanya seperti dikelilingi oleh ribuan makhluk halus yang menginginkan kami untuk terperangkap di sana. Aku berusaha untuk melawan rasa panik yang mulai merasuk, mencoba untuk menggerakkan kaki dan tangan. Tetapi semakin aku berusaha, semakin dalam tubuhku terperosok. Tanganku yang terjebak dalam tanah terasa seperti ada yang menggenggamnya dengan erat, seolah ada tangan gaib yang menariknya ke dalam jurang tak terlihat. "Tolong, tolong!" teriakku, meski suara itu terhalang oleh desakan tanah. Tony, Dimas, dan Rian juga terjerat dalam kegelapan yang semakin pekat. Ketiga sahabatku hanya bisa menatap dengan ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka bergetar ketakutan. Masing-masing dari kami berusaha untuk keluar, namun tak ada yang bisa dilakukan. Tanah semakin dalam, dan suara bisikan dari dalam sumur itu semakin memekakkan telinga. Ketika aku hampir menyerah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Dalam kegelapan yang pekat itu, muncul sosok seorang pria berpakaian putih. Sosok itu bergerak dengan cepat dan penuh wibawa, seolah tidak terpengaruh oleh kegelapan yang menyelimuti kami. "Bangun, kalian harus bangun!" Suara pria itu menggema dalam hati kami. Suaranya begitu keras, namun juga begitu lembut, menenangkan sekaligus menakutkan. Sosok itu kemudian mendekati kami satu persatu, memegang tangan kami yang terperangkap. Dengan kekuatan luar biasa, ia menarik kami keluar dari tanah itu. Rasanya seperti ada energi yang mengalir dari tangannya, seolah ada kekuatan besar yang membebaskan kami dari jeratan makhluk tak kasat mata itu. Saat akhirnya kami berhasil keluar dari tanah yang gelap dan lembab, kami melihat sosok pria itu lebih jelas. Ia mengenakan pakaian putih, wajahnya tampak bijaksana, namun juga penuh dengan kesedihan. Siapa kau?" Tony berbisik, suaranya masih gemetar. Pria itu tersenyum lembut. "Aku adalah penjaga dari alam ini. Kalian telah mengganggu keseimbangan yang ada di sini. Tetapi kalian masih diberi kesempatan untuk keluar." Kami hanya bisa terdiam, bingung dan ketakutan. Dengan cepat, pria itu mengarahkan kami untuk segera menjauh dari sumur dan kembali ke jalan desa. Kami mengikuti perintahnya, meskipun tubuh kami masih terasa lemas dan penuh ketegangan. Setelah beberapa langkah, pria itu berhenti dan menoleh ke belakang, menatap sumur itu dengan ekspresi penuh rasa kesedihan. "Alam ini tidak bisa diganggu. Kalian harus berhati-hati," katanya dengan suara berat. "Segera tinggalkan tempat ini, sebelum semuanya terlambat." Kami berlari tanpa menoleh lagi ke belakang, mengikuti jalan setapak yang membawa kami keluar dari hutan dan kembali ke desa yang jauh dari sumur itu. Di sepanjang perjalanan, ketakutan masih menggelayuti hati kami. Seolah-olah kami sedang diperhatikan oleh sesuatu yang jahat, yang menginginkan kami tetap berada di dalam kegelapan itu. Namun, saat kami sampai di desa, suasana kembali tenang. Kejadian yang baru saja kami alami terasa seperti mimpi buruk yang sulit untuk dipercaya. Kami berdiri di tengah jalan, napas kami masih terengah-engah, tubuh kami lelah, tetapi hati kami masih dipenuhi ketakutan. "Tapi, apa yang sebenarnya terjadi tadi?" Dimas bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kami saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, kami benar-benar takut untuk melanjutkan percakapan itu. Kejadian tadi malam, teror dari makhluk halus,
perasaan terperangkap di dunia lain. Semua itu seperti bayangan yang menakutkan. Namun, kami tahu bahwa kami harus meninggalkan tempat itu, menjauh dari sumur itu, dan tidak pernah kembali. Hanya satu hal yang bisa kami rasakan, perasaan lega, bahwa kami berhasil keluar dari kegelapan itu. Tetapi, kami juga tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri, dan apa yang baru saja kami alami hanyalah sebagian kecil dari kegelapan yang ada. Kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi kami. Kami tidak akan pernah meremehkan kepercayaan dan alam gaib lagi. Kami tahu bahwa terkadang, ada hal-hal yang lebih besar dari yang bisa kita pahami, dan mungkin ada tempat-tempat yang lebih baik kita biarkan tetap tertutup dalam kegelapan mereka. Dan setelah semua kejadian itu, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah kembali ke desa itu, ke sumur itu, atau ke tempat-tempat yang tak terlihat. Sebab, dunia ini jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.